Oke, Majing People, di video kali ini kita akan membahas video tentang cara memijahkan ikan nilem atau ikan melem secara alami. Dan jika melakukan hal-hal ini, insya Allah si ikan itu akan mijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Beben AM Opat Hiji, channel yang akan membahas seputar dunia farming, baik itu perikanan, peternakan, maupun pertanian itu sendiri. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah Anda ya, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan ketika kita mengunggah video baru. Memijahkan atau mengawinkan ikan itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan ya, atau dengan cara yang sembarangan. Apalagi memijahkan ikannya itu secara alami. Karena kalau memijahkan ikan secara alami, kita harus benar mengadaptasi dari alam. Dan terkhusus untuk ikan nilem ini, beda lagi untuk ikan mas atau ikan kancra dan juga ikan tembakang yang memang itu ikannya gampang mijah ya, atau gampang kawinnya. Dan untuk ikan melem ini atau ikan nilem, jika tanpa menggunakan bantuan obat yang disuntikan itu memijahkannya susah-susah gampang. Ingat, susah-susah gampang. Susahnya ada 2 dan gampangnya ada 1, berarti kebanyakan susahnya. Namun bukan berarti tidak bisa dipijahkan ya. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan diantaranya itu pemilihan indukan yang sudah siap pijah atau yang sudah matang telurnya. Kemudian pengkarantinaan ikan yang tidak boleh dilewatkan. Ingat, ketika dikarantina si ikan harus dipisah antara jantan dan betina. Dan kemudian perbandingan yang tepat. Perbandingan ini nanti kita akan bahas. Oke. Setelah itu, hal yang tidak kalah penting itu adalah debit air. Karena memijahkan ikan dalam itu kita harus mengadaptasi dari alam ya, tentunya dengan menggunakan debit air yang lumayan deras. Ada juga media pijah. Media pijah ini harus kita siapkan senyaman mungkin untuk ikan. Media pijah itu ada 2 alternatif. Karena ini alami ya, harus menggunakan media pijah. Kalau tidak menggunakan injuk, kita bisa menggunakan maring. Kebetulan di sini saya akan menggunakan maring karena saya tidak memiliki ijuk. Setelah itu, hal yang paling penting menurut pengalaman saya yaitu pemilihan hari. Kenapa pemilihan hari ini sangat penting? Karena dulu waktu saya memijahkan ikan, khususnya ikan melem, memijahkannya secara alami dan saya menggunakan harinya itu sembarangan ya, dan hasilnya apa? Si ikannya itu tidak mijah. Kemudian saya coba memijahkan lagi dengan menghitung hari yang tepat atau hari yang untuk mijah ikan yang dipercaya ikan itu akan mijah. Hasilnya apa? Si ikan itu pun langsung mijah. Jadi saya tidak menyepelekan pemilihan hari ini, karena di tempat saya ini khususnya pemilihan hari itu masih sangat dipakai karena masih memeluk erat tradisi budaya leluhur. Pemilihan hari ini insya Allah akan saya jelaskan pada video khusus ya, karena kalau disatukan dalam video ini kemungkinan durasinya akan terlalu panjang. Dan pada pemilihan kali ini saya menggunakan hari Senin Kliwon sebagai hari ikan akan mijah ya. Dan hari ini belum masuk hari Senin Kliwon, tapi hari ini masih hari Minggu Wage, dan tembakannya itu nanti pada hari Senin Kliwon, yaitu pada malam nanti, dimana yang menurut perhitungannya si ikan itu harusnya mijah. Oke, kita langsung saja masuk ke video pemijahannya ya. Jadi kita akan membahas pemilihan ikan, pengkarantinaan, kemudian persiapan media pijah dan juga debit air ya, serta perbandingan ikan yang tepat. Oke, langsung saja
kita simak video ini dan kita simaknya sampai habis biar bisa dipraktekkan di rumah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, langsung saja. Tahapan-tahapan memijahkan ikan melem secara alami. Yang pertama yaitu pemilihan indukan. Pemilihan indukan ini sangat berpengaruh besar akan keberhasilan memijahkan, apalagi memijahkan ikannya secara alami atau tanpa bantuan suntikan obat. Adapun tips memilih indukan adalah sebagai berikut. Pilih ikan yang sudah telurnya matang. Secara fisik bisa terlihat dari perutnya yang besar atau buncit. Indukan betina biasanya sudah siap dipijahkan pada usia 1,5 sampai 2 tahun, tergantung dari asupan nutrisi yang dimakan oleh ikan. Indukan jantan biasanya sudah siap dipijahkan pada usia 1 tahun, dan itu sudah sangat-sangat siap untuk dipijahkan. Kemudian bedakan indukan jantan dan betina. Jangan sampai keliru ketika membedakan antara jantan dan betina. Bagi yang belum bisa membedakan mana ikan melem jantan dan ikan melem betina, bisa lihat videonya di sudut kanan atas ini ya. Bisa kalian klik langsung atau nanti setelah beres melihat video ini. Setelah indukan terpilih, maka kita langsung ke tahap pengkarantinaan. Pengkarantinaan ikan ini perlu dilakukan sebelum memijahkan ikan. Pengkarantinaan ini bertujuan untuk mengetahui si ikan sudah benar-benar siap pijah atau belum. Pengkarantinaan ini berlangsung 2-3 hari. Dan ketika dikarantina, si ikan jangan dikasih pakan. Ini bertujuan agar kotoran dalam perut ikan keluar dan tidak ada kotoran yang tersisa lagi. Yang tersisa hanya tinggal telur pada ikan melem betina dan sperma pada ikan melem jantan. Kemudian pada saat pengkarantinaan, pisahkan antara ikan melem jantan dan ikan melem betina, karena kalau tidak dipisahkan akan dikhawatirkan ikan melem akan memijah pada saat proses pengkarantinaan. Jika pengkarantinaan sudah dilakukan, maka penyortiran perlu dilakukan lagi. Ini bertujuan untuk mengetahui ikan melem yang sudah benar-benar siap dipijahkan. Karena kita sering menemukan kasus perut si ikan besar sebelum dikarantina dan setelah dikarantina perutnya kecil atau kempis, tidak ada isinya. Tapi kalau ikan yang siap mijah meskipun dikarantina, keadaan perut ikan akan tetap besar meskipun sedikit mengecil karena kotorannya sudah keluar semua. Seraya menyeleksi, kemudian kita cari perbandingan ikan yang tepat. Perbandingan ikan ini bertujuan untuk memaksimalkan pembuahan. Pembuahan sperma ikan pada telur ikan. Menurut pengalaman yang kita temui, perbandingan ini yaitu 1:2. 1:2 ini bukan dari banyak ikan, melainkan dari bobot ikan. Misalnya, kita memijahkan ikan melem betina 1 kilo, maka jantan yang dibutuhkan adalah 2 kilo. Berapapun jumlah ikannya nggak masalah. Yang penting si ikan itu sudah siap mijah. Itu saja. Namun untuk perbandingan ikan ini kembali lagi kepada pengalaman masing-masing pembudidaya. Perbandingan yang 1:2 ini dari bobot ini merupakan pengalaman terbaik memijahkan yang kita temui. Kemudian satukan ikan jantan dan betina jika perbandingan ikan sudah didapat. Setelah ikan disatukan atau dicampur, maka kita harus memperhatikan debit air. Poin selanjutnya yaitu debit air. Debit air ini berpengaruh pada kondisi ikan. Jika debit air terlalu kecil, maka dikhawatirkan ikan akan loyo dan mati setelah mijah. Karena pada saat proses pemijahan kondisi air sangat keruh dan amis baunya oleh bau sperma jantan. Jika terlalu kecil juga, kemungkinan si ikan tidak akan mijah
karena mengingat kita memijahkan secara alami. Sedangkan kalau secara alami kita harus mengadaptasi dari alam. Dan di alam biasanya ikan mijah pada kondisi air yang cukup deras. Untuk debit air sendiri, kita biasa menggunakan paralon 1 inch. Airnya full untuk memijahkan ikan melem 1 kilo betina dan 2 kilo jantan. Lebih besar lebih bagus, namun jika besar kita harus siap memperhatikan pada saluran pembuangan. Dan kita harus menyiapkan penyaringan untuk menjaga telur si ikan agar tidak hanyut. Karena tekstur telur ikan melem ini sangat unik. Teksturnya yang leyur seperti mutiara yang dalam minuman itu, dan tidak lengket ketika sudah mijah atau keluar. Jadi ada kemungkinan si telur akan terbawa hanyut oleh debit air. Setelah debit air diatur, kemudian kita tinggal memasukkan media pijah. Media pijah ini bertujuan agar si ikan nyaman ketika melakukan proses pemijahan, karena kita memijahkan ikannya secara alami. Kalau tidak alami atau menggunakan bantuan obat yang disuntikan, media pijah ini tidak perlu dimasukkan. Media pijah ini bisa dimasukkan sebelum kolam pemijahan diisi air atau sesudah diisi air dan ikan. Setelah media pijah ini masuk, kemudian kita tinggal menunggu ikan memijah. A few moments later. Biasanya ikan akan memijah pada malam harinya. Dan jika belum memijah, maka kita tunggu pada pagi harinya sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi. Jika masih belum memijah juga, maka kita tunggu malam selanjutnya sampai pagi selanjutnya, sampai batas tunggu maksimal yaitu 3 hari. Jika 3 hari itu ikan tidak mijah, maka ikan gagal mijah dan kita harus evaluasi. Kemungkinan ada yang kurang dari persiapan dan sebagainya. Nah, seperti itu Amazing People, tahapan memijahkan ikan melem secara alami menurut pengalaman yang kita temui. Untuk masalah penghitungan hari, kita akan membahasnya di video khusus. Jadi, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini untuk mendukung agar terus berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Tapi alangkah baiknya nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar mendapat pemberitahuan ketika kita mengunggah video yang baru. Salam pembudidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.